memahami bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Bapak Ibu ini kan pekerjaannya akan banyak interaksi dengan orang, betul? Untuk memetakan, oh kira-kira kayak kok ngomong kok ini piye kan caranya. Nah, saya mau share itu. Sehingga nanti jenengan bisa mengantisipasi ketika ketemu dengan orang yang pula saya mau ceritakan. Caranya gimana agar jenengan nyaman, beliau juga nyaman. Penting nggak menurut Bapak Ibu hari ini? Karena kita berinteraksi dengan manusia, betul? Kalau dia kita kaku, apa yang terjadi? Ribut, ya kan? Padahal kayak tali itu nanti seperti pedot, talinya bisa disambung, bisa, tapi jendol ada bekasnya, betul? Nah itulah. Apa? Apa? Dilip ya tetap ada jendolnya ya Pak. Ya. Nah. Oke, nah Stephen ini adalah akronim. Stephen tadi akronim. Sensing, thinking, intuitive, feeling, sama instinct. Jadi di dalam diri otak kita, Stephen ini adalah satu konsep yang berguna untuk apa? Untuk mengidentifikasi mesin kecerdasan dan karakter kita. Ya, mesin kecerdasan itu apa tuh Pak Lili? Ini. Jadi 5 tadi, angkat tangan kanan, Surakarta ini. Tempelkan ke belakang kepala, berdiri, tangan ini loh, ini berdiri gini, oke? Ya, saya udah ingat kalau jenengan berdiri, hanya orang beriman yang bisa melihat jenengan berdiri, oke? Nah, sekarang ke depan seperti ini. Jenengan bisa bayangkan bahwa jempol tadi posisinya di kiri bawah, betul? Telunjuk kiri atas, jari tengah itu di tengah. Sebenarnya ditekuk sini karena otak tengah itu di batang otak sampai tulang belakang. Ya. Terus jari manis di kanan atas, jari kelingking di kanan bawah. Paham Bapak Ibu? Nah inilah belahan otak setiap kita. Di konsep Stephen disebut sensing, thinking, intuiting, feeling, sama instinct. Kiri bawah yang penting. Ya. Kiri bawah sensing, termasuk jengking Pak. Akibat jengking jadi berending Pak. Ya. Kiri atas, kanan bawah, sama otak tengah. Sensing, thinking, intuitive, feeling, sama insting. Dan setiap 5 tadi, setiap kita punya. Anak kita punya, suami punya, istri, setiap orang 5-5-nya. Mesin kecerdasan adalah dari 5 tadi yang dominan yang mana? Ya Bapak Ibu gak usah foto, nanti filenya itu saya kirim. Oke? Dari 5 tadi yang dominan mana? Ya Pak Norkolis yang dominan kanan atas, ya kan? Jadi intuitif. Saya kiri bawah, Revita kanan bawah, ya Keisha kiri bawah. Udah ketahuan semua. Ya sensing, ya. Nah sensing memori kekuatannya daya ingat. Maka kalau punya anak, dia sensing dengan menjanjikan sama dia, ingat ditagih terus. Pak Bu itu ngomong orang enggak gitu. Mangkele iki nak ora tepati janjine jenengan. Itu wah mangkele minta ampun itu. Dhewe sampe besok tuwa. Dan diceritakan bisa banget lho. Oh janjane kok sepatu anyar itu ora kan. Nah gitu. Karena memorinya ya. Kalau yang tinggi dia logikanya kuat sebab akibat. Wongnya kesane itu cool. Masuk angin cool. Kita aja ketemu, jenengan pernah nggak ketemu sama orang itu katanya cool banget itu loh. Katanya kerana hangat-hangatnya itu loh. Ya, jaga jarak, jaim ya, ketemu ya. Atau yo aku gimana ya. Intuitif, kreatif, imajinatif, feeling, emosi, relasinya kuat, ya. Terus insting ini serba bisa, ya. Nah kita bahas. Coba lihat angka-angka di 5 belahan itu. Yang 100% di situ dia apa? Sensing sama insting. Insting akan selalu 100%. Tapi 4 belahan yang lain itu akan berubah. Lihat sensing yang paling dominan, yang paling kuat dia apa? Sensing. Yang paling lemah, lihat angkanya yang paling kecil. Intuitif. Maka kalau orang sensing itu kekuatannya di memori, tapi lemahnya kadang di konsep. Ya karena intuitif konsep ide gagasan. Ya. Nah, sensing buktikan, rajin, teliti, menuntut bukti, ya kan? Bukti ini yang diikuti nak seneng karo aku. Ulang tahun ora dikei kado.
ngomong wasyat. Karena minta bukti gitu kan. Buktinya diberi omongannya dok gitu, janji-janji doang ya gitu. Buktinya mana gitu kan. Nah, membutuhkan kepastian, ingatan yang kuat. Dan chemistry-nya lihat. Hal duit. Seneng duit chemistry-nya. Loh Pak Lili kabeh seneng duit. Iya, tapi secara 100% dia lebih kuat dibandingkan tipe yang lain. Oke. Nah, ini aku kita kalau duit langsung, terutama ini loh obat merah cap 2 bapak Soekarno Hatta. Wah, lorok opongnya langsung mari. Tombol ini ternyata. Bu, sontek ke. Boleh ketemu. Wah. Mari. Sebelumnya sensei gitu. Tinggi, coba lihat angkanya. Yang 100% di tinggi, yang lemah paling lemah 20% feeling. Maka kalau jenengan ketemu yang cool atau jenengan cool dia perasaannya gitu kayak nomor sekian, gitu cirinya. Logiknya kuat, tapi perasaan kayak nak ngomong bareng orang deh, perasaan orang ini gitu. Ada kalau ketemu orang itu, perasaannya nanti itu kalau ngomong ceplos semua ya. Ada padahal sih ngomong itu, ya itu. Dan logik ya, rasional, kurang peka, dingin, jaga jarak. Chemistry-nya lihat yang dikejar apa di situ? Tahta. Ngejar ini jabatan. Nah jabatan ketangkep otomatis duitnya nah. Karena jabatan naik kan otomatis. Ya. Oh aku peka gitu. Jadi kan dinilai sama orang lain. Konconnya tergemen gitu menilai ya. Kok nanti ada kuesioner, tenang deh. Ya. Oh, kayak gitu loh. Wih dipenil langsung. Orang dulu awalnya dewe mau tajak kalau gue awalnya dewe malah belum mencoba. Itu kata Bang Roma tidak lebu malah metu ya. Oke, intuitif lihat yang dominan 100% di kanan atas intuitif, yang paling lemah sensei. Maka kalau ketemu dengan orang yang gambar besar, saya nggak akan ngomong detail-detail sama beliau. Saya nggak akan ngomong memori, Pak rencana jenengan 5 tahun lagi apa? Saya akan ngomong gitu. Karena sudah tahu beliau seorang intuitif, jauh ke depan yang dibicara hal-hal besar itu menang. Dan kalau punya ide langsung saya puji, wah idenya keren. Karena paling kena di situ pujian. Oke, keren. Kreatif, unik, orientasinya, polanya beragam, suka cerita fiksi. Ya. Loh bukan gitu. Yang dominan di imajinasi, terus nak menggunakan tiket kerjasama, ya kan? Kok terus ngono? Enggak, imajinasi, wong cerdas ini, ya kan? Cerdas, ya. Nah, chemistry-nya kata apa sih? Kata itu karya, ya. Kalau orang intuitif mau mendapatkan uangnya semakin naik adalah punya karya. Karena orang kreatif itu harus diciptakan menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi orang lain dan orang lain mau membayar untuk karyanya. Oke? Feeling, cinta. Kok pengen wanita lah, si wanita apa? Pria. Ya, oke, feeling. Coba lihat. Ora. Kabeh ora iki lek sing ndi? Sensei ya. Coba. Satu kata feeling, rasakan. Oke. Hangat, main hati itu orientasinya pada perasaan orang lain. Jadi yang diukur orang feeling adalah perasaan orang lain. Ya, kayak aku. Oke. Suka ngobrol. Termasuk kenapa ada potensi mudah tersinggung karena perasaannya kuat, sehingga nak loro itu bukan karena diceblek tapi ucapan. Nah, sakitnya bukan di ya. Lembut penyayang. Ya. Termasuk chemistry-nya cinta, popularitas dikenal wong akeh. Dadi sekdes dikenal sak kampung, nek nongkrong bensin disebut jenenge, bagi orang feeling itu udah berdebar-debar. Aku terkenal ya, apalagi ada sing njaluk foto. Aku banget, nah feeling seperti itu. Kok aku banget tuh Pak Lili? Iya, feeling seperti itu gitu. Nah ini insting, coba lihat. Ngopo Bu, kepoyok-poyok. Bapak
Oke. Nah, coba perhatikan insting. Insting perhatikan. Apa yang membedakan tipe sebelumnya dengan tipe sebelumnya angka-angkanya? Seimbang, ya 50% semua di 4 belahan. Oke? Serba bisa, naluri, spontan, ayo cepat, chemistry-nya bahagia. Termasuk nak kecelakaan, wong insting potensinya 2. Lari mendekat atau lari? Itu pokoknya cepet sih. Kadang-kadang orang trauma terhadap kecelakaan, lari menjauh. Tapi kalau dia ternyata memang jiwa penolongnya lebih besar dari traumanya, mendekat menolong. Oke, nah ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah dari 5 ini apa diriku? Dan masing-masing punya kekuatan. Sensing contoh, ada 5 kekuatan. Praktek, meniru, merinci, merekam, mengulang-ulang. Jadi kalau jadi sekdes, tipe sensing lakukan itu nyaman, pengulangan nyaman. Tapi lihat lawannya intuitif, nggak nyaman kalau semua, tapi konsep, mencipta, mempulangkan, meramal, mendesain. Oke, thinking, hitung, analisa, mengelola, menetapkan, menyusun. Yang feeling, memimpin, memahami, membela, membenarkan, dan mempengaruhi. Serta yang insting, menolong, mempermudah, melengkapi, menggabungkan, dan mengalirkan. Ya. Berarti apa Pak? Kira-kira apa? Jenengan di antara 5. Oh, kok tidak ada? Bingung Pak Lili? Ya wes, kalau apa? Udah apa nanti kita petakan kalau tak isi. Nah sekarang dari mesin tadi untuk jalan itu harus ada sopirnya, drive, yang membuat motivasinya apa. Maka Stephen memetakan ada 2 motivasi, kecuali yang insting nggak ada. Karena insting otak tengah itu, otaknya kalau dibelah nggak ada lapisan luar dalam. Ya, sensing, thinking, intuitive, feeling ada drive ini. Kalau introvert dari dalam, maka untuk bergerak termotivasi ditakut-takuti. Kowe nak ora ibadah, nah gitu. Anak mlebu besok, nah gitu itu bergerak ya. Tapi nak jenengan melakukan itu untuk yang X, ya, introvert malah wedi dia, nggak bergerak. Jadi cara memotivasinya beda. Diiming-imingi, dikai hadiah. Ya, yang introvert ditantang. Ya, extrovert difasilitasi. Ini perbedaan cara mendorong diri kita, memotivasi diri kita. Maka tadi kalau digabungkan antara mesin, kecerdasan sama drive-nya, itu namanya personality genetic. Ya, beliau tadi cerita personality genetiknya II, intuitive, introvert. Itu sudah personality genetic, gabungan antara mesin, kecerdasan dengan drive. Saya PG-nya sensing, extrovert. Nah, ya introvert itu dari dalam. Ya, jadi dipahami bahwa konsep Steve ini berbeda dengan konsep psikologi. Introvert psikologi tertutup, dia pesimis. Kalau di sini enggak, introvert itu penggeraknya dari dalam beliau. Beliau tidak akan bergerak kalau yang menggerakkan berbeda dengan apa yang di dalam beliau. Jadi harus memahami apa yang menggerakkan ini. Seperti itu. Oke. Golongan darah, saya mau tanya, siapa yang golongan darahnya AB di luar ini? Untuk memahami AB. Nah, AB ini respon informasi. Saya ngomong seperti ini, jenengan rinci detail seperti sensing. Memorinya kuat, responnya menangkap informasi. Yang golongan darahnya A. Nah, responnya jenengan kayak thinking, mikir. Mikir. Respon ya, respon. Oke. Yang golongan darahnya B. Oh, intuitif B ya Pak. Wah, intuitif banget. B, imajinasi. Bayangkan Mas. Di pantai dengan pasangan yang Anda cintai. Wes tekan pantai tenan, padahal awake jadi gini. Golongan darah O. Wah, kayak Indonesia. Responnya feeling. Maka kalau orang O kadang responnya dengan perasaan. Oke ora Bu? Oh berarti salah langsung Bu.
Ya, telur elang dierami oleh induk ayam, jadinya apa? Jadinya elang tapi dididik oleh ayam. Ya. Oke, ini responnya untuk memahami diri kita. Oh, ternyata golongan darah itu mempengaruhi respon. Tetapi ambil keputusannya harus berdasarkan mesin kecerdasan. Contoh, dulu ketika saya belum tes saya nggak paham. Kenapa saya ngeresponi pakai imajinasi? Karena golongan darah saya B. Saya sensing, tapi golongan darahnya B. Dulu sering mengambil keputusan berdasarkan imajinasi kreatif. Ada salah keputusan. Karena saya menggunakan respon golongan darah yang berbeda dengan mesin kecerdasan. Ngambil keputusan harus pakai fakta. Ya, kalau orang sensing seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu mengenal ini ya untuk kita memahami diri kita lebih dalam. Kekuatan, kelemahan. Sehingga kita bisa empan-papan untuk melakukan segala sesuatu karena kita sudah sadar diri. Aku kuat yang ini, lemah di sini. Kalaupun terpaksa kita melakukan sesuatu yang lemah, kita nggak mampu, kita bisa merespon empan-papan. Apakah tak kerjakan, tapi nggak optimal, atau tak kerjakan orang lain, tak berikan delegasikan ke orang lain optimal, tapi dia kontrolin seperti itu. Sehingga ini bisa menggunakan diri kita itu optimal. Mampu mengelola, mengoptimalkan potensi kita untuk aktivitas sehari-hari dan meningkatkan komunikasi. Bapak Ibu, saya pernah 3 tahun yang lalu ada pasangan suami istri sudah menikah 10 tahun, hampir di titik mereka perceraian. Karena 10 tahun mereka evaluasi sering miskomunikasi. Begitu saya lakukan tes, ternyata suaminya thinking, logic banget, istrinya intuitif, imajinasi banget. Bisa dibayangkan konfliknya seperti apa, Pak? Langsung bayangin ya, Pak. Ya kan? Ya, karena kebutuhan istrinya imajinasi nggak terpenuhi dengan logik suaminya, akhirnya nggak pernah nyambung. Sebaliknya juga seperti itu. Ya. Nah, bukanya sederhana. Waktu itu saya cuma ngomong, Pak, kita buka-bukaan ya Pak, Bu. Bapak ini kalau ngasih uang ke istri, dihitung dulu ya Pak. Ketawa suaminya. Wah, iya loh Pak, maksud nggak dihitung? Karena logik kan? Gitu ya, istrinya baru sadar gitu Pak Lili. Lah iyalah, wong dike, dia hitung-hitungan. Oh gitu. Sebaliknya saya bilang sama istrinya, Bu, Ibu intuitif kalau punya ide gagasan dengan berani utang ya Bu untuk mewujudkan ide. Ketawa istrinya, bener Pak. Suaminya baru sadar. Begitu Pak Lili, iya orang intuitif, imajinasinya harus terpuaskan. Baru saya bilang, Pak, Bapak rem, Ibu gas. Sekarang pertanyaannya, Bapak beli mobil di showroom, langsung sudah cocok harganya, marketingnya bilang, Pak ini hanya ada rem, tidak ada gasnya. Kira-kira mau Pak? Bu mau? Ibu juga gitu Bu, jenengan ke showroom, mobilnya elegan banget, unik, hanya satu jenengan yang memiliki itu. Tapi marketingnya bilang, ini hanya ada gas, tidak ada rem Bu. Dalam hidup kita kan seperti itu, seringkali konflik karena berbeda dengan diri kita. Sing siji gas, sing siji rem, terus diadu, betul nggak? Padahal kudunya kan kapan kita gunakan gas, kapan kita gunakan? Yo, tepuk orang di sebelah kanan. Pak, Bu. Ingat ya, dalam hidup ini gas dan rem itu penting. Tinggal kapan ngegas, kapan ngerem, harus tahu waktunya. Jangan di depan jurang malah digas. Juga sebaliknya, arep mangkat malah direm. Tangan Bapak Ibu ya. Jadi keseimbangan dalam hidup ini, keseimbangan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya pisau dapur di rumah, itu kan ada sisi tajam sama sisi tumpul, betul? Sing diasah biasanya sing tajam atau sing tumpul? Sing diasah. Sing tajam atau tumpul? Sing diasah. Sing diasah itu loh. Sing tajam. Tajam kan? Kenapa tajam kok malah diasah? Wis tajam kok diasah? Kenapa? Kalau biar tajam. Karena yang digunakan yang sisi tajam, ya betul nggak? Ya. Nah, seringkali masalah dalam kehidupan kita itu terjadi karena apa? Kita fokus pada kelemahan dan coba ngasah.
Coba kalau jangan pisau, fokus malah masak sing tumpul, stres ya. Gue mengenai duit, ya toh, waktunya juga lebih panjang, betul? Tapi coba tajam, biasa sedih dulu. Nah maka dalam hidup juga seperti pisau. Fokus pada keunggulan diri kita, keunggulan anak kita, keunggulan istri kita, keunggulan tim kita. Di desa itu lihat, oh ini kekuatannya yang kono, diberdayakan kekuatan. Kalau kita fokus pada itu, maka enjoy. Sering kali kita kehabisan energi karena fokus pada kelemahan dan mencoba kelemahannya di A. Tahu tuh saya ketemu orang Bandungan, ngetes ke anaknya. Bandungan, ya, kalau Bandungan saya jadi sampai gini ya. Nah saya tanya, Mbak, anakmu ini non sewu, ini kelas piro? Kelas 6 Pak, lewat saya kok boros kan? Kayak wis kelas 2 SMP gitu kan. Begitu tak tes apa yang terjadi? Hasilnya feeling. Orang feeling logiknya kurang bagus ketika perasaan nggak dapat. Dan dia tahu lemahnya matematika sama ibunya dilesin matematika. Ya kan? Sampai di rumah tak takoki lah, guru ning ngelesi piye, Mbak? Cara ning ngelesi. Ya wis tak kok soal Pak. Wong feeling butuh curhat, kurang omong, ya Pak. Jenengan bisa ketawa ya Pak. Ketemu karo wis stres karo omong, ketemu wong raja ngomong, tambah stres kan? Wajar nak wajahnya boros, coba lihat kanan kiri. Ada yang wajahnya boros, coba perhatikan. Jangan-jangan hidupnya juga gitu itu. Fokus pada kelemahan. Oke? Nah, apa yang terjadi? Begitu saya tes, saya bilang, Mbak, harus terus lesi matematika. Tolong sampaikan ke guru lesnya. Ojo langsung kayak soal, tapi jangan ngomong, jangan curhat. Oh gitu ya, ya. Terus juga ngomong hasil tes TV ini nanti kayak guru nih dan bilang ke gurunya, mohon sebulan sekali suruh biar tampil di depan kelas, cerita ngomong. 3 bulan berikutnya saya ketemu dan sudah kembali ke habitatnya, usianya sesuai kelasnya. Orang boros kan ya? Karena tadi sudah dapat gitu loh, kebutuhannya dapat, perasaannya dapat. Hati-hati Bapak Ibu, kalau jangan punya anak perempuan dan feeling dan gak dapat cinta dari ayah ibunya, dia dapat cinta di luar sana dan yang mendapatkan cinta itu gak benar, hati-hati. Hati-hati, saya udah pesan. Karena apa? Kebutuhannya cinta anak itu sama bapak ibu neng jogo, dia bisa dipenuhi dan kebetulan yang memenuhi benar, hati-hati. Karena feeling itu cinta. Ya,